Singapura dari awal sangat menyadari Singapura itu negara kota yang tidak punya apa-apa. Kekuatan Singapura adalah di bidang jasa. Ya, artinya peran swasta itu luar biasa ya, diberi kekuatan yang besar. Jadi swasta itu harus diberi ruang, Makanya. bukan digencet. Iya, bukan BUMN ya. Mereka Punya juga BUMN. awalnya mereka punya BUMN. Nah, Oke. yang menarik ya Nah, bercerita mengenai Singapura itu. Menteri Keuangan pertama Singapura Iya. itu dalam buku 50 tahun Temasek, dia tuliskan bahwa kesalahan terbesar dari banyak negara ya, adalah ketika berpandangan pejabat negara itu mempunyai sikap dan pandangan dan praksis yang sama dengan para pengusaha. Yang sebetulnya sama sekali tidak benar. Karena itu Singapura di awal mereka membentuk punya perusahaan. Mereka punya bank DBS, mereka punya Temasek. belum ada Temasek. Oh, belum ada Belum waktu ada itu. Temasek. Holdingnya belum. Oke. Temasek kan baru 10 tahun kemudian mereka bangun. Tetapi mereka punya BUMN seperti Singapore Airlines, Oke. ya kan? Oh, iya, iya. Kemudian seperti DBS, dan bahkan mereka punya perusahaan minuman kesehatan, namanya Chicken Essence. Ya, ada Chicken Essence itu ya, apa kaldu ayam itu adalah perusahaannya milik BUMN. negara. Tetapi kemudian ketika dipegang oleh pemerintah, pejabat, itu tidak berkembang. Karena itu kemudian diprivatisasi, diberikan kepada swasta. Swasta yang diberikan kesempatan untuk meran. Yang tadi saya katakan, Lee Kuan Yew sangat paham betul kebijakan negara, pejabat pemerintah itu menjadi sangat penting. Supaya kemudian swasta ketika bergerak dengan arah yang jelas. Aturan permainan berlaku sama pada semua orang. Semua yang comply itu akan dapat hadiah, insentif. Oke. Tetapi mereka yang salah dia akan dihukum. Jadi penegakan hukum membuat aturan main itu sangat clear di Singapura. Itu yang membuat di penghalangan pengusaha di Singapura mereka itu Kepercayaannya. rileks untuk bekerja dan dia bisa fokus, ya kan? Karena nomor satu tidak ada red tape, tidak ada pungli, tidak ada biaya tinggi di Singapura. Preman nggak ada di sana, Mas? Kenapa? Preman nggak ada di sana. Nggak ada preman di sana. Ormas Semua nggak ada juga? kembali lagi aturan kan sangat jelas. Semua ikut aturan saja, rule, ya kan. Bayarnya sekian ya bayar sekian, nggak ada apa-apa lagi. Yang kedua di Singapura itu mereka sangat tahu ya urusan perpajakan misalnya. Itu juga sangat jelas, tidak Clear, ada ya? kemudian. Saya selalu sampaikan kepada beberapa teman, mengapa orang Singapura itu taat membayar pajak? Karena aparat pajak di Singapura juga mereka taat aturan. Ya. Itu kuncinya ya. Kemudian ada fairness. Jadi misalnya kalau pung atau kaip bayar pajak, kelebihan bayar pajak Dikembalikan. bulan Maret mereka akan dapat restitusi pajak tanpa harus diminta. Oke. Cepat sekali. Berarti otomatis ya? Otomatis, karena kalau profilnya seperti pung, gajinya 100 misalnya, bayar pajaknya 30. Kalau sudah bayar lebih dari 30, kelebihan itu dikembalikan sebagai restitusi. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kemudian kalangan usaha itu Percaya. lebih bergerak, lebih bebas. Ya. Dan di Singapura yang menarik, ya, kalau ada aturan, ya, ada satu kawasan di Singapura, ya, Nassim Road, itu adalah daerah perumahan yang sangat elit dan paling mahal di Singapura. Di tempat itu tidak boleh ada gedung lebih dari 5 lantai. Satu saat ada izin diberikan kepada seorang pengusaha untuk membangun apartemen di ujung jalan mendekat Orchard Road. Siapa yang salah? Kalau di Indonesia pasti pengusaha salah. Nah, Kalau di Singapura, yang ngasih izin. yang ngasih izin yang salah. Oke. Lalu apa Sanksinya? penghormatan kepada yang namanya izin? Bangunan itu tetap jalan karena pengusaha tidak bersalah.
Yang salah itu adalah orang yang memberikan izin. Karena seharusnya pejabat memberikan izin itu tahu tidak boleh lebih dari 5 lantai. Oke. Tetapi karena terlanjur izin sudah keluar, silahkan jalan. Jadi itu Oh, yang gitu. membuat Bukannya teman-teman dihancurin gitu ya? tidak dianjurkan. Lanjut. Tidak kemudian dibatalkan. Semua mereka itu penghormatan terhadap yang namanya kontrak, Oke. ya kan? Perizinan itu sakral. Itu yang membuat Oke. mengapa semua orang sekarang mau berinvestasi di Singapura. Kita kan sering komplain, mengapa negara kecil ya kan semua transaksi dilakukan Di Singapura. lewat Singapura. Hmm. Ke negara-negara ASEAN lewatnya ke Singapura. Karena tadi ada aturan yang sangat jelas, Oke. ya kan? Dan penghormatan kepada yang namanya kesepakatan itu di Singapura sangat tinggi. Tidak mungkin orang itu dibatalkan perjanjiannya di tengah jalan. Oke. Pemerintah mereka sangat komit kepada apa yang sudah menjadi janjinya. Jadi kalau kita selalu katakan trust, Ya, trust itu kan ketika apa yang kita ucapkan sama. dengan apa yang kita laksanakan. Lakukan. Orang menjadi percaya karena janji yang sudah disampaikan oleh pejabat Ditepati. Singapura pasti akan dilaksanakan. Tidak mungkin diubah di tengah jalan. Nah, itu yang membuat orang semakin lama semakin banyak. Mengapa Singapura menjadi maju? Karena semua orang mau masuk ke Singapura, mau berbisnis Singapura karena aturannya jelas. Hmm. Meskipun ini yang- meskipun Perdana Menteri ganti atau menterinya diganti, aturan tetap jalan seperti Tetap biasa. jalan terus. Karena sekali lagi, aturan itu yang dikatakan Jeffrey Sah, dia konsisten untuk melaksanakan aturan yang memang berjangka panjang. Hmm. Tidak mungkin sekali lagi mereka itu mencederai janji yang sudah disepakati dan sudah disampaikan. Karena itu kembali di awal, mengapa itu bisa terjadi? Karena nomor satu, pejabat Singapura adalah yang terpilih menjadi ASN-nya di Singapura. Itulah adalah orang-orang terbaik yang ada di Singapura. Jadi kalau kita tanya anak-anak muda Singapura, apa mimpinya untuk menjadi setelah mereka lulus di perguruan tinggi misalnya? Mereka mimpi paling besar, paling tinggi di Singapura itu adalah menjadi staf di kantor Perdana Menteri. Oh, itu Kenapa? paling ini ya? Paling tinggi. Paling dicari. prestisius. Prestisius. Iya kan? Karena Kenapa, sekali Mas? lagi yang tadi saya katakan, orang yang masuk ke duduk di posisi yang paling tinggi itu adalah orang-orang pilihan. Dan di Singapura sejak Perdana Menteri Lee Kuan Yew, gaji para pegawai negeri itu rata-rata 10% di atas gaji swasta. Hmm. Oh gitu. Jadi gaji mereka pegawai negeri lebih tinggi dari Berarti- pegawai swasta. Berarti percaya dirinya luar biasa ya? Akibatnya, karena dari awal saya butuh orang-orang terbaik yang memimpin negara ini. Jadi nggak mungkin di orang terbaik dengan bayaran kalah sama swasta gitu ya? Iya, kalau kemudian Iya. gajinya lebih tinggi swasta, orang pilih akan swasta. Betul, betul. Tetapi karena mereka membutuhkan orang-orang terbaik yang ada di Singapura untuk memimpin Singapura, untuk membuat peraturan, mendesain rencana, membuat peraturan dan melaksanakan secara benar, maka saya butuh orang-orang yang standarnya harus lebih tinggi daripada orang yang melaksanakan. Ini yang membuat, sekali lagi di Singapura, penghormatan kepada pegawai negeri, pejabat negara, itu sangat tinggi. Karena sekali lagi, mereka sangat profesional, mereka sangat committed pada pekerjaannya, dan mereka itu tidak tergoyahkan gitu. Mereka tidak mungkin orang Singapura itu berani main-main uang. Dan sekali lagi, yang tadi saya katakan, sejak awal itu dicontohkan, sekali Anda di Singapura, sekali Anda mencederai atau menodai pekerjaan Anda, Ya. maka hukumannya itu sangat berat. Hukuman dalam bentuk hukuman yang sesungguhnya maupun hukuman sosial. Karena itu sekali lagi pejabat dan orang-orang di Singapura takut untuk mereka membuat kesalahan dan kemudian mereka Melanggar aturan. kena hukuman. Berarti semuanya dimulai dari para pejabatnya, Mas ya? Leading by example. Jadi salah satu
pelajaran lain dari Singapura itu adalah para pemimpin Singapura itu mereka sangat humble. Mereka hidupnya simple, sederhana sekali. Ya. Dan sistem penggajian di Singapura untuk pejabat negara itu clean wage. Apa itu, Mas? Jadi clean wage orang itu diberikan gaji, ya kan, yang memang yang tadi saya katakan lebih tinggi dari rata-rata. Tetapi setelah itu mereka tidak ada yang namanya kendaraan dinas, tidak ada rumah dinas, tidak ada supir dinas, protokol. ya kan, semua pokoknya Sudah Anda dikasih gaji, include pada gaji, semuanya ada ya di kan? situ. Anda mau naik tidak beli mobil atau tidak beli mobil, Tidak punya ya rumah. kan, mau beli rumah model seperti terserah lu apa, aja gitu. terserah kamu. Yang penting dikasih segitu ya. Kamu udah kasih Oke, sudah masuk include di situ semua semua. satu, clean wage maksudnya. Jadi mobil dinas plat merah nggak ada berarti Nggak ya? ada. Oh, itu ringkes sekali ya. Iya. Dan yang kedua, walaupun kemudian gaji rata-ratanya lebih tinggi, Iya. orang Singapura itu ada konsensus. Pejabat negara itu tidak boleh hidup lebih mewah dibandingkan rakyat. Wah. Waduh. Nih kayaknya pada melongo semua ini. Sabar ya, jangan sedih. Ini kita cerita negara dongeng soalnya. Ya, memang kayak dongeng kan ceritanya. Tapi kalau kita melihat ya begitulah kehidupan. Ada yang mobilnya itu apa Honda Lama. Civic, Oke. ada pakai Corolla, ada pakai nggak ada mobil yang mewah itu. Perdana Menteri saja mobilnya itu BMW seri 5. Waduh. Presiden mobilnya Mercedes. Menteri yang suka Mas Tommy berinteraksi, gimana kehidupan menteri-menteri itu? Kalau pokoknya kita jangan pernah kaget kalau Menteri Singapura datang nyetir sendiri. Itu udah biasa ya? Udah Jan? biasa. Jangan kaget dan jangan, makanya di Singapura itu kita tidak pernah ada mobil pakai pengawalan. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau mobil pakai pengawalan itu berarti dia Perdana Menteri atau Presiden.